Selamat pagi teman-teman. Aku akan bawa kalian ke Puncak Pangrango. Terkadang, untuk membasuh luka mendalam dari berbagai tekanan hidup, kita harus pergi ke suatu tempat yang menurut kita ini obatnya. Melepaskan diri sejenak dari beban berat yang terus menghimpit kita dari dalam maupun dari luar diri. Kita sudah stay di base camp pendakian Gunung Pangrango via Cibodas, dan kita akan nginep dulu di base camp Lentera. Setiap orang tidak terlepas dari tekanan hidup, baik ringan maupun berat. Dan kunci sesungguhnya adalah bersabar serta mencari cara untuk mengurangi beban itu. Tak pernah rasanya aku benar-benar siap untuk menelusuri jejak para pendahulu yang penuh makna dan pesan. Semua halnya telah disiapkan seolah alam mempersilahkan aku untuk membuka cakrawala baru pada generasi emas berikutnya. Melanjutkan pesan yang tersirat jauh sebelum hari ini aku berdiri di tempat sakral ini. Kita mulai pendakian pukul 4 dini hari. Bismillah. Perjalanan ke sebuah gunung di ketinggian 3019 mdpl dengan puncak Mandalawanginya yang penuh misteri tentu membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Trek tanjakan curam dan bebatuan disertai lilitan akar menjadi tantangan tersendiri yang pastinya memicu adrenalin. Berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional bertipe stratovolcano dengan julukan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat, nuansa hutannya yang lebat dan pohon-pohon tinggi di sepanjang trek, nyanyian burung dan satwa liar seolah menggema di sela dedaunan. Keunikannya menjadi khas terdengar di telinga, khususnya bagi masyarakat Cianjur. Ya, inilah Gunung Pangrango, sebuah ruang sunyi yang mengajarkan setiap pendaki cara berbicara tanpa sepatah kata. Setiap langkah yang menapakinya mengajarkan tentang kesabaran, tanjakan serta jalurnya yang curam memberi nuansa berbeda, serta hembusan anginnya beriring helaan nafas memberi arti senyawa. Ini menandakan bahwa Pangrango tak pernah meminta untuk dimiliki, namun dihormati keberadaannya. Bagiku, Pangrango adalah sebuah entitas yang memaku beserta jiwanya yang tenang, menatap setiap aktivitas manusia-manusia di antaranya, menjaga dirinya dari setiap ego yang semakin hari semakin tak terarah. Salah satu spot terbaik Pangrango via Cibodas di awal pendakianku kali ini adalah Telaga Biru. Air telaga yang sesekali tampak berwarna biru kehijauan yang dipengaruhi oleh pantulan cahaya matahari, kondisi cuaca, pertumbuhan alga, dan kejernihan airnya. Di sini pula lah tersimpan kisah-kisah mistis masyarakat sekitar yang tentu saja menjadi urban legend Pangrango. Tak jauh dari sana, satu ikon jalur pendakian via Cibodas di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah jembatan Rawa Gayonggong. Gayonggong sendiri diambil dari jenis rumput yang banyak tumbuh di kawasan tersebut. Jembatan ini membentang di atas kawasan rawa pegunungan yang unik dengan panjang 500 meter dan terdiri dari balok beton yang disusun horizontal, serta berada pada elevasi 1400-an mdpl. Tidak ada keterangan pasti kapan jembatan ini dibangun. Fungsi utama dibangunnya jembatan ini selain memudahkan para pendaki,
juga difungsikan agar para pendaki tidak merusak ekosistem rawa di kawasan Rawa Gayonggong tersebut. Berikutnya yang tak kalah cantik, terdapat satu spot di jalur pendakian Pangrango via Cibodas, yaitu air terjun Ciberem yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan menjadi salah satu destinasi paling populer di jalur wisata Cibodas. Jalurnya sendiri berada di sebelah kanan pos Panyangcangan. Air terjun ini juga menjadi titik yang dilewati pendaki sebelum melanjutkan perjalanan menuju jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Berada di elevasi sekitar 1600-an mdpl, jarak trekkingnya sendiri berkisar antara 2-3 km dari gerbang Cibodas dengan waktu tempuh sekitar 45-60 menit berjalan santai. Airnya yang sangat jernih dengan debit air deras dibubuhi lumut merah, yaitu berem dalam bahasa Sunda yang menjadi asal-usul nama Curug Ciberem, atau disebut Sphagnum Gedeanum dalam bahasa Latin. Kawadenok 2. Batu Kukus 1. Batu Kukus 2. Batu Kukus 3. Literally jalur Cibodas ini menurutku sih cukup agak sedikit membosankan, karena sepanjang trek dari pos 1 atau dari pos registrasi sampai ke kandang badak itu full treknya batu yang disusun dan dengan permukaan yang tidak rata begitu. Pos pemandian air panas. Jangan tawa dulu. Ayo ngomong gua apa-apa. Kita berada di spot air panas, yang dimana di sini terdapat cucuran air panas yang berasal dari kawah Gunung Gede Pangrango. Treknya sedikit berbahaya, maka kita harus hati-hati karena sebelah kanan tepatnya jurang. Bismillah. Tibalah kita pada pos berikutnya yang tak kalah menakjubkan. Berada di ketinggian sekitar 2170 mdpl, memiliki aliran air panas alami yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Gede, tersedia shelter untuk beristirahat, dan banyak pendaki merendam kaki di aliran air hangat setelah perjalanan panjang. Ngeri-ngeri sedep nih. Batunya licin. Batunya licin, Pak. Iya ini. Jalur yang melintasi aliran air panas tergolong sempit dan licin, sehingga perlu ekstra hati-hati, terutama saat hujan.
Bagi pendaki yang menuju puncak Pangrango, pos air panas menjadi salah satu titik paling berkesan karena menawarkan perpaduan suasana hutan pegunungan, uap panas alami, dan suara gemercik air yang unik sebelum memasuki jalur yang semakin menantang. Oh iya. Tuh kan udah kayak pasar nih. Pasar Gede Pangrango. Kita baru saja melewati spot atau trek air panas. Kita lanjut. Pos Kandang Batu. Tinggal 2 pos lagi menuju Kandang Badak. Dimana Kandang Badak ini adalah spot area camp Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Itu ya. Karena dari sana adalah posisi terdekat menuju puncak Gede maupun puncak Pangrango. Nanti kita istirahat dan makan di sana. Si Mas. Ayo, Pak. Di sana ada bekas toilet. Nanti kalau mau Ramadan ntar nanti. Halo. Pancawuluh. Gunung Pangrango adalah rumah bagi habitat badak Jawa yang hidup dan berkembang biak meski pada akhirnya seiring waktu populasinya semakin berkurang hingga tak lagi ditemukan pada awal abad ke-20. Ini merupakan kesaksian seseorang yang memiliki kepedulian terhadap ekosistem alam Pangrango. Ia mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran untuk meneliti sisa-sisa kehidupan yang ada di setiap seluk-beluk hutan. Sebut saja Heinrich Kuhl dan Johann Conrad van Hasselt yang melakukan penelitian di kawasan Pangrango pada tahun 1821. Hasil laporannya menyatakan bahwa di setiap jalur pendakian Pangrango terdapat jejak dan jalur perlintasan badak Jawa. Ini menjadi inspirasi nama lokasi area camp di Pangrango dengan sebutan Kandang Badak, karena diyakini di sanalah badak Jawa sering berkumpul. Kita sudah nyampe di Kandang Badak. Kita istirahat di sini. Baik teman-teman, kita istirahat dulu di pos Kandang Badak. Sebetulnya ini area camp ya. Nanti kita tinggal ke kiri. Kalau ke atas tuh itu ke Gede. Kita akan ambil jalur kiri menuju puncak Pangrango. Tak lama berselang, pada tahun 1839, Franz Wilhelm Junghun memberikan catatan yang lebih terkenal, di mana pada saat itu dirinya bertemu langsung dengan 2 ekor badak Jawa di dekat puncak. Pengamatannya berlangsung begitu intens dan memakan waktu yang tidak sedikit. Hingga pada akhirnya hasil pengamatan itu diterbitkan dalam sebuah karya pada tahun 1854 dan menjadi salah satu masterpiece dari bukti sejarah paling memukau
mengenai eksistensi badak Jawa di Gunung Pangrango. Lantas, mengapa badak Jawa di era sekarang sudah tak lagi ditemukan? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa mengerikannya manusia terhadap alam. Simpang Pangrango. Kita start dari kandang badak menuju puncak Pangrango di jam 10.15. Kita nanti akan tahu berapa estimasi waktu yang dibutuhkan dari kandang badak menuju puncak Pangrango setelah sampai di puncak Pangrango. Teman-teman, ternyata jalur menuju Pangrango lebih sepi. Dan tadi banyak pendaki itu, kebanyakan mereka ke puncak gede gitu. Yang ke Pangrango cenderung lebih sedikit sih. Keren banget tuh. Hampir mirip salak. Trek summit itu bagi yang memiliki beberapa jalur summit, biasanya pihak pengelola itu menyediakan dua opsi. Opsi yang pertama, ke kanan atau ke kiri yang lebih landai, atau opsi trek lurus namun curam. Nah, keduanya ini mempunyai plus minusnya sendiri-sendiri. Kembali ke kesiapan para pendakinya. Keren banget. Mantap. Mana nih? Lewat sini aja, Ini ya? ada tawon situ. Oh, Ada tawon di situ. ada tawon ya? Tawon. Jadi udah dia kena di atas. Aduh. Tapi banyak yang kena. Udah lama dan aja sudah 2 mingguan. Oke, siap. Makasih infonya, Mas. Yang rombongan depannya juga kan. Iya. Emang enak situ si Landa. Banyak sarang tawon katanya, teman-teman. Sebetulnya tadi juga di bawah ada tuh tawon. Kemana arahnya? Gede banget tawonnya.
Yes, overall kalau boleh nilai untuk trek summit Pangrango dari area Kandang Badak menuju puncak, aku kasih nilai 10/100 karena suasananya aku suka, treknya aku suka, karakteristik treknya juga cukup luar biasa. Menurutku tidak terlalu sulit, meskipun cukup curam. Oke, kita ketemu di puncak. Ada satu benda yang sebetulnya sangat wajib dibawa oleh pendaki ya, yaitu tabung oksigen portable seperti yang aku pakai. Cara pakainya mudah, tinggal dinyalain. Karena ini nggak pakai baterai, aku pakai charger ya, pakai power bank. Ya tinggal dihirup saja. Lega gitu. Teman-teman, sebentar lagi kita nyampe puncak, dan ini menurutku adalah pendakian dengan ujian yang sebenarnya. Treknya sangat jauh, tapi selemah apapun kaki sudah sakit, tenaga hampir habis. Ya mari, kalau sudah mendekati puncak seolah sirna begitu saja. Dan ini sudah merupakan areal puncak. Sebentar lagi kita nyampe ke Tugu Puncak Pangrango. Iya, Bang lihat ya. nggak apa-apa. Sengaja kok biar natural. Udah banget ya, udah puncak. Bang, ayo. Rame nih. Ayo, udah turun. Teman-teman, aku punya kabar gembira untuk kalian. Sebentar lagi, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1 kita sampai di Tugu Pangrango. Orang ngantri banget, ngantri foto. Alhamdulillah. Hal yang tidak pula luput dari catatan sejarah Pangrango fenomenal adalah misteri Abu Jasad Soehoggi 1942-1969. Soehoggi merupakan seorang aktivis mahasiswa, penulis, juga pendiri organisasi pecinta alam di Universitas Indonesia. Keberaniannya mengkritik ketidakadilan dan kecintaannya yang mendalam terhadap alam, khususnya kawasan Gunung Gede Pangrango, sangat luar biasa. Hal ini juga tercermin melalui karya puisinya yang fenomenal hingga sekarang. Aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi. Sungaimu adalah nyanyian keabadian tentang tiada hutanmu adalah misteri segala. Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta. Itulah penggalan bait puisi Mandalawangi Pangrango karya Soehoggi 1966.
Kecintaannya terhadap Gunung Pangrango sangat dalam. Larik puisi yang dibuatnya menandakan kejujuran tentang hatinya yang terpaut akan kebesaran Tuhan. Setelah Suhokdi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada 16 Desember 1969 akibat menghirup gas beracun di puncak Mahameru, Gunung Semeru, sebagian abunya ditaburkan di kawasan Mandalawangi, Gunung Pangrango, sesuai dengan wasiatnya sebelum meninggal. Selamat jalan kawan, semoga Pangrango abadi di jiwamu. Amanatmu akan kami jaga selalu sampai hari nanti. Di penghujung perjalanan, Pangrango tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya menitipkan sepotong rindu pada setiap langkah yang meninggalkan punggungnya. Di bawah langit yang luas, di antara hutan yang telah berdiri jauh sebelum manusia mengenalnya, Pangrango mengajarkan bahwa puncak bukanlah tujuan terakhir. Tentu saja, karena pulang dengan tenang, hati lebih rendah dan rasa syukur dan kecintaan yang teramat dalam. Seperti kata Suhoki, aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi. Menjadi bekal abadi untuk kemudian melanjutkan perjalanan di episode yang akan datang. Pangrango, 2 Agustus 2026. Saatnya kita turun dan kalian bisa lihat sih treknya kayak apa. Ini yang nggak sempat shoot tadi ya. Nanti ada spot di bawah. Tadi naik susahnya minta ampun, sama kayak turun, karena memang treknya sangat sempit di antara tanah. Wow, itu saja pendagangan kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye bye semua.